Kita manusia mampu membuat luka hati kepada manusia lainnya. Tetapi sebelum itu kita perlu mengerti bahwa luka hati sangat sulit untuk diobati. Ya, kita sampai di jalur naga gondrong, jalur naga gondrong, maaf. Ini kata Bang Rika Saharsa, ini jalur naga gondrong karena samping kiri kanan jurang dan ini sangat rimbun sekali kawan-kawan. Yo, let's go. Ya, teman-teman, namanya kita sudah sampai di pos 3. ngehit. Boleh, goblok. Ya, jangan. Jika cuaca buruk, hentikan mendaki. Lintas komunitas peduli mulia. Mantap. Yuk, let's go. Mendaki gunung memiliki resiko yang tinggi. Kalau diperbolehkan mengambil kata-kata dari Bung Firsa Besari, menggapai puncak gunung dan menggapai cita-cita sama-sama memiliki resiko yang besar. Makanya, tidak semua orang melakukan itu. Kita harus siap terjatuh, terluka, patah semangat, juga ditinggalkan mereka yang mengaku mencintai kita, namun malah menghalangi langkah. Kita harus siap untuk gagal lagi dan lagi. Tapi, bukankah dari kegagalan kita bisa belajar? Ya, kita tadi melewati pos 3. Pos 3 itu kita sudah dikasih naik. Dan ini kata Bang Rika Saharsa, ya Mas Lupi, ini namanya jalur naga gondrong karena samping kiri kanan jurang dan Banyak Bang Rika. ini kanan kiri jurang dan ini ada pohonan yang sangat rimbun sekali. Vegetasi jalur pendakian masih rapat. Kami semua berharap sebentar lagi kita bisa menemukan pemandangan yang sangat indah. Terkadang kita terpaksa untuk mengingkari keinginan hati, dikarenakan dipaksa oleh keadaan. Ibarat di setiap gunung memiliki variasi jalur pendakian masing-masing. Untuk menggapai cita-cita, kita harus bisa menerima resiko yang akan datang. Dikarenakan di setiap cita-cita memiliki resiko yang berbeda. Rasa lelah mulai datang. Raga ini ingin beristirahat. Walau begitu, kami terus berjuang untuk menggapai puncak tertinggi kedua Gunung Muria. Tetapi kita harus ingat, di saat pendakian kita tidak boleh egois untuk menggapai puncak lebih cepat. Karena di setiap orang memiliki kemampuan fisik masing-masing. Maka dari itu, yang terpenting adalah keselamatan tim. Puncak hanya bonus. Yang terpenting adalah keselamatan dan keutuhan tim. Ya, namanya kita sudah sampai di tangga yang sangat fenomenal sekali yang ada di Puncak Argo Biloso. Oke, mari kita naik. Tetap pantau. Puncak tak kunjung kelihatan. Kami disuguhi jalur tangga akar. Di puncak Natas Angin yang terkenal adalah jalur naga, sedangkan puncak Argo Biloso yang terkenal adalah tangga akar. Oh iya, dulu puncak Argo Biloso belum se-booming sekarang. Tetapi sebelum seseorang konten kreator bernama Rika Saharsa mendokumentasikan puncak ini, para pengunjung mulai berdatangan. Kami berharap di masa depan nanti masih seasri sekarang, agar di masa depan nanti anak cucu kita bisa tetap menikmati keasrian puncak Argo Biloso. Keindahan dan keasrian hutan dan gunung tergantung kita di masa sekarang. Maka dari itu kita harus tetap menjaga, karena kita mewarisi makhluk hidup di masa depan. Tiga jam perjalanan kami lalui, masih ditemani pemandangan pepohonan yang sangat rimbun. Rasa lelah dan rasa malas mulai menjadi satu.
jalur pendakian mulai sangat terjal dan licin. Ada pikiran, bagaimana turunnya nanti? Jangan difikirkan dulu, itu nanti. Yang terpenting, fokus yang sekarang. Lumut-lumut yang licin menghiasi jalur pendakian, disertai jurang samping kiri dan kanan. Maka dari itu, kita harus berekstra hati-hati. Mantap ya jalurnya. Nama puncak Argo Piloso memiliki arti, yaitu Argo artinya gunung, Piloso artinya petilasan, berarti gunung petilasan. Di puncak Argo Piloso memiliki peraturan yang tidak tertulis, yaitu selalu menjaga kesopanan, tidak boleh ngomong kotor, dan jika ketemu petilasan diwajibkan untuk mengucap salam dan permisi. Memang peraturan tersebut termasuk umum di gunung, karena kita manusia hanya tamu. Alangkah baiknya menjaga kesopanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di antara peraturan tersebut ada yang kami langgar, yaitu tidak boleh bicara kotor. Berkali-kali kami ucap kata kotor karena budaya di kota terbawa sampai sini. Pemandangan masih samar-samar untuk dilihat karena sebagian pohon masih ada yang rimbun. Pepohonan mulai kerdil, pemandangan yang indah mulai terbuka. Bukti puncak semakin dekat. Ini hasil sinematik asal-asalan yang saya buat. Hehehe. Halo guys, kita sedikit lagi sampai puncak. Ini kabut mulai naik. Kemungkinan saya puncak 10 menitan. Lanjut yuk. Kabut mulai datang, membatasi pandangan yang hanya sampai 5 meter. Keterjalan jalur mulai meningkat, yang awalnya disertai akar, kali ini akar sudah tidak ada. Jalur pun semakin licin. Disinilah kesulitan jalur pendakian puncak Argo Piloso terbuktikan. Ya kawan-kawan, kita menemukan beri gunung. Ini bisa dimakan, rasanya enak. Rasanya itu agak kecut-kecut gimana loh, atau asam. Ya ini bersama jejak si gundul. Enak. Kalau yang hitam, kalau ini ingin manis. Manis seperti saya. Seringkali kami terjatuh lagi dan lagi dikarenakan jalur pendakian yang sangat licin. Jujur, kami mendaki gunung dengan modal pas-pasan. Walau begitu,
kami memiliki niat dan juga keinginan hati yang sangat kuat, membuat semua itu tidak jadi masalah. Di setiap orang diperbolehkan berusaha, tapi tanpa disertai niat dan keinginan hati yang sangat kuat, kita akan merasa terpaksa. Karena segala kegiatan disertai paksaan, kita akan merasa tertekan. Dan ada yang disampaikan Mas Lutfi, Malkio Adi Saputra. Aduh, bentar. Kalau masalah disampaikan sih ini ini kita sudah hampir sampai di puncak. Mungkin estimasi perjalanan kurang lebih masih 5 sampai ya 5 menitan lah ada mungkin. Karena kita bisa lihat dari sini, mungkin kalau di HP tidak kelihatan di video, tapi kalau dilihat secara mata telanjang bisa puncaknya masih di atas sana. Dan karena kita sudah hampir sampai puncak, kita harus semangat. Puncak semakin dekat, membuat rasa semangat kami pulih kembali. Disertai canda tawa dan perbincangan yang seru, membuat rasa lelah kami tidak lagi terasa. Vegetasi jalur pendakian mulai rapat kembali. Pemandangan pun tertutup lagi dan lagi. Tetapi begitulah kehidupan. Yang terindah belum pasti bisa untuk menetap. Kita harus rela disakiti lagi dan lagi sebelum keindahan yang abadi mulai datang. Ya. Pos-polan nih kok. Ya, kita sudah sampai puncak di depan mata kali ini, teman-teman. Ya, inilah puncak. Jadi harus betul. Seperti ini, kepalanya kabut semua. Nanti puncak. Kabut lagi ya guys ya. Ini sepertinya adalah puncak bayangan. Dan puncaknya masih di sana. Oke. Seberes perjalanan yang sangat menguras tenaga dan juga menerabas jalur pendakian yang sangat sulit dan rimbun, akhirnya kami sampai puncak tertinggi kedua Gunung Muria, yaitu Puncak Argopiloso atau Gunung Petilasan. Kami satu malam ngecamp di puncak, tapi kabut masih menutupi pemandangan. Tetapi tidak jadi masalah. Kami menggapai puncak sudah merasa bahagia. Menggapai puncak gunung sama saja menggapai cita-cita. Kita harus rela terjatuh lagi dan lagi sebelum akhirnya keindahan mulai menyapa. Di gunung kita sebagai tamu. Kita harus selalu menjaga kesopanan, baik omongan dan juga perbuatan. Salam lestari, salam literasi. Imam Bakti melaporkan dari ekspedisi Gunung Muria.